sobat, kembali lagi di channel Juara Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan lagi alur cerita Battle Through the Heavens chapter terbaru. Sebelum kita ke alur ceritanya, yuk siapkan kopi play sobat, agar kita enjoy dalam mendengarkan episode kali ini. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita ke alurnya. Saat Jin Huanshui menyebut nama ini, di depan mata Xiaoyan, sepertinya ada pemandangan raksasa yang memegang bintang. Dewa asli memiliki tubuh yang lebih besar, semakin kuat kekuatan bertarungnya. Tidak ada keraguan tentang tubuh fisik dewa asli super raksasa. Tubuh fisik yang kuat tidak terbayangkan bisa sangat besar, sehingga bisa menampung bintang di tangannya. Hal ini tidak mungkin lagi dilakukan. Jaraknya ratusan ribu kaki, bahkan jutaan kaki. Dewa asli biasa belum lagi sepertiganya, dia takut ketika berada di sisinya. Qianxiang Yuanshan, seperti semut, lalu akhirnya dewa asli super raksasa ini jatuh. Pikiran Xiaoyan terguncang. Meski sejauh ini, dia tidak menyadari bahwa klan dewa aslinya memiliki kemampuan yang begitu menakutkan. Tepat ketika saya mendengarnya, disebutkan. Xiaoyan hanya merasakan hatinya bergetar. Jangan bicara tentang tuan jahat untuk saat ini, ikuti saja gaya tingkah laku Anda. Cloning Xiao yang jelas tidak sesederhana itu, mengingat pertama kali saya melihat klon dari Genshin Impact, bayi raksasa besar muncul di benak Xiaoyan. Aku tidak tahu, aku belum cukup kuat saat itu. Saya hanya bisa berdiri di atas bintang-bintang dan melihat pemandangan ini. Mereka hampir hancur bersama. Jin Huanshin segera berkata sambil tersenyum pahit. Rupanya adegan itu memiliki arti baginya, ini juga sangat mengejutkan. Kalau begitu menurutmu, apakah ada kemungkinan avatar saya adalah dewa asli super raksasa yang Anda lihat saat itu, gumam Xiaoyan. Setelah Jin Huanshan mendengar ini, dia langsung terdiam. Dia tidak berani membayangkan raksasa besar itu tercermin dalam ingatannya, betapa mengerikannya itu. Sepertinya tidak, Jin Huanshan segera berkata perlahan. Sebagai dewa asli, dia mengetahui bahwa dia akan menjadi dewa asli yang super raksasa. Energi agung macam apa yang dibutuhkan? Energi dan darah dalam tubuh Xiaoyan tidak biasa-biasa saja. Sebelumnya, dia telah mengambil darah dewa yang dikandung oleh musim dingin abadi. Kami baru saja mengambil langkah ini hari ini. Faktanya, bahkan Xiaoyan sendiri menganggap itu tidak mungkin. Apa ciri-ciri dewa asli super raksasa? Xiaoyan merasa masih ada harapan dan bertanya lagi. Karakteristiknya, saya rasa saya belum pernah mendengar sesuatu yang istimewa. Hanya dugaanku, setelah dewa asli super raksasa mengangkat tubuhnya ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya, dapat menghasilkan periode kelemahan. Ingatan Jin Huanshan belum lengkap. Jawabannya juga tidak jelas, apakah ada catatannya, ucap Xiaoyan. Tidak, kalau begitu, kamu mengatakan hal yang tidak masuk akal di sini bukan? Xiaoyan berkata dengan marah. Xiaoyan bahkan berhenti berbicara dengan Jin Huanshan. Tak peduli apapun kemampuan yang dimiliki tubuh ini, apa yang harus dilakukan Xiaoyan sekarang adalah menggunakan kesempatan ini untuk menerobos dewa asli alam leluhur. Ini adalah hal yang paling penting. Kekuatan yang terkandung di dalam darah, kekuatan apa yang terkandung, hingga lengan kiri Xiaoyan yang semula terlepas, lalu tertangkap oleh tangan hitam lagi. Hanya saja kali ini, tidak peduli seberapa keras tangan hitam ini berusaha, aku tidak bisa lagi menghancurkan tubuh Xiaoyan. Kekuatan darah mengalir masuk. Saat ini, kekuatan Xiaoyan telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sekarang bahkan selama dia mengerahkan kekuatannya, maka Anda bisa melepaskan diri dari belenggu tangan hitam tersebut. Tapi Xiaoyan merilekskan tubuh dan pikirannya, biarkan tubuh fisik melawan kekuatan pengekangan. Dia memejamkan mata dan menenangkan diri, mencoba memahami arti sebenarnya. Hal pertama adalah menenangkan diri pada tubuh fisik dewa asli. Padahal, yang paling istimewa adalah kecepatan peredaran darah ke seluruh tubuh. Setidaknya 10 kali lipat dari makhluk abadi biasa. Ini juga alasan mengapa dewa asli takut pada rakon. Selain aliran darah yang deras, kekuatan sebenarnya ada di dalam darah emas ini. Inilah rahasia klan Genshin, darah amai, Xiao yang terus memperkuat indranya. Dia mengamati tubuhnya, amati aliran darah yang cepat seperti aliran deras. Pembuluh darah di seluruh tubuh bersinar dengan cahaya keemasan. Kekuatan yang mengalir pada saat ini membuat tubuh Xiaoyan seolah meledak dengan vitalitas yang tak terbatas. Tapi itu hanya sementara, karena tanpa pencerahan, seseorang tidak akan pernah bisa mencapai alam leluhur dewa aslinya.
Masih mustahil untuk mengamati ki dan darah yang sebenarnya saat tubuh dewa asli berubah. Bagaimana kondisi darah dalam tubuh? Xiaoyan berpikir dalam benaknya. Saya hanya tidak memperhitungkan apa yang sedang terjadi saat ini. Energi dan darah di dalam tubuh meledak begitu saja. Tubuh Xiaoyan langsung membengkak. Namun seluruh jiwa Xiaoyan terkunci di dalam tubuhnya. Perhatikan perubahan pada tubuh bagian dalam. Xiaoyan belum pernah menyadarinya sebelumnya. Baru sekarang dia melihat pemandangan yang sangat spektakuler di dalam tubuhnya. Setelah tubuh fisik diperbesar tanpa batas, garis keturunannya juga menjadi lebih besar. Yang paling penting adalah darah yang mengalir menjadi sangat jernih. Mereka berbentuk bola seperti bintang, darah terbentuk dengan mengorganisasikan bola-bola yang tak terhitung jumlahnya ini bersama-sama. Setelah tubuh fisik Xiaoyan mencapai 4.000 kaki, darah di sekujur tubuhnya masih bersinar dengan cahaya keemasan. Lihatlah seluruh tubuh, tampaknya hanya sebagian kecil dari daya yang digunakan. Kenapa tidak ada pembusukan? Gumam Xiaoyan. Rasakan ki dan darah yang gelisah di tubuh, sangat aktif saat ini. Hal ini mungkin terjadi karena daya yang masuk terus-menerus diisi ulang. Tepat saat Xiaoyan sedang mengamati darahnya, tiba-tiba matanya bersinar. Itu adalah salah satu bola emas yang tak terhitung jumlahnya. Tiba-tiba ada satu, warnanya emas tua, dibandingkan dengan lingkungan sekitar, masih bisa dibedakan. Bagaimana bisa berbeda? Xiaoyan terkejut dan segera melanjutkan pengamatannya. Satu demi satu, ditemukan bahwa di dalam darah emas, tampaknya mengandung beberapa emas yang lebih gelap secara berurutan. Namun jika tubuhnya tidak lagi mengembang hingga ribuan kaki, keberadaan mereka tidak dapat ditemukan sama sekali. Apakah ini kekuatan yang terkandung dalam darahku? Xiaoyan segera mulai mencoba menyentuhnya. Dan saat jiwa Xiaoyan merasakan momen itu, tiba-tiba, rasanya seperti kilat menyambar seluruh tubuhku, lalu gemetar hebat. Bola darah emas gelap disentuh oleh Xiaoyan, tiba-tiba meluas. Kemudian berubah menjadi bola emas normal yang tak terhitung jumlahnya. Saat ini, darah di tubuh Xiaoyan meningkat tajam. Lebih banyak kuantitas pada saat bersamaan. Faktanya, kecepatan operasi akan melambat untuk menjaga kecepatan yang sama. Itu hanya bisa membuat tubuh fisik lebih besar. Saat ini, seluruh tubuh Xiaoyan bersinar dengan cahaya keemasan. Tubuh setinggi 4.000 kaki tiba-tiba meledak dengan daging dan darah. Ini seperti penghancuran diri. Sebuah ledakan terjadi. Suara keras menyebar, darah dan daging berceceran di mana-mana. Seluruh sosok Xiaoyan hancur berkeping-keping, adegan ini terlalu mendadak. Bahkan pria jelek itu menunjukkan ekspresi terkejut, merusak diri sendiri. Tapi tidak lama kemudian dia bergumam, darah yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba berhenti. Daging dan darah yang pecah seperti akar teratai yang terkoyak. Dalam cahaya kemasan yang menyilaukan, dalam kilatan lampu listrik, daging dan darah yang pecah sebenarnya mulai menyatu kembali. Tubuh yang lebih besar dari sebelumnya, dan tulang yang tak terhitung jumlahnya muncul. Kemudian semua daging dan darah terlihat tumbuh dengan pesat.